Oke, selamat siang. Apa kabar teman-teman semua? Nah, ini adalah materi kita selanjutnya tentang sandwich communication method. Ya, lihat gambarnya kita udah ngiler ya. Ini gambar sandwich nih. Memang kalau yang paketnya paket hemat, biasanya dagingnya nggak sampai dua kayak gini nih. Tapi karena ini paket spesial, dagingnya sampai dua, mayonya sampai meleleh ya. Nah, kita bisa belajar dari apapun, termasuk saat kita lagi lapar di McDonald's ataupun Burger King, sorry nyebut merek, tapi lo bisa ambil pelajaran dari situ. Inilah yang kita sebut dengan sandwich communication method. Nah, rekan-rekan semua, bisa dilihat juga di sini gitu ya, bahwa ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menerapkan metode ini. Gitu. Apa aja? Jadi kita tahu nih, kalau bicara tentang sandwich, maka biasanya selalu lapisannya minimal ada 3, yaitu rotinya, kemudian dagingnya, dan berserta sayurannya, dan juga rotinya lagi. Oke, itu kalau kita sebut, maka ini sering kita gunakan untuk sesuatu yang bad news. Apa aja tuh? Ya, misalnya ada orang di kantor kita yang nggak perform di masa probation, harus kita sampaikan bahwa mereka nggak bisa lanjut. Atau jangan-jangan ada temen satu kantor kamu yang attitude-nya ada nggak bagus gitu ya. Ini udah ada ganggu nih kalau nggak dikasih tahu. Jadi kamu harus kasih tahu karena kamu kebetulan misalnya adalah HRD-nya atau bagian kepegawaiannya atau jangan teman dekatnya yang harus ngasih tahu gitu. Karena kayaknya orang lain pada nggak gerak nih, maka harus dikasih tahu gitu ya. Dan yang terakhir gitu ya, itu adalah boleh jadi ada teman kamu yang mohon maaf ya punya bau badan, let's say gitu ya. Akhirnya kamu harus kasih tahu nih, kalau nggak kasihan gitu ya. Nah, di metode sandwich communication method itu dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu adalah sebuah compliment, berarti kamu sebenarnya ngasih pujian ke dia, gitu ya. Yang kedua adalah teknik kamu melakukan coaching atau ngasih tahu sesuatu, ya. Dan terakhir adalah encourage atau encourage itu apa ya? Terus menyemangati lah. Ya, istilah lainnya orang selalu nyebut bumper in, point, and then bumper out. Jadi orang selalu nyebutnya bumper in dulu, masuk, kemudian tengahnya, wah di sini dagingnya nih, baru bumper out. Karena dia 3 lapis, di bagian bumper in pertama kali, kita tuh harus kasih dia positive feedback. Oke, let's say tadi kalau kita bicara tentang orang-orang yang probation, kita panggil dia, misalnya terima kasih ya, kamu udah 3 bulan di masa probation dengan kita, saya lihat banyak banget yang positif, kamu udah kerja keras, dan kalau bicara omset, kayaknya sih kamu udah berusaha nih. Karena saya lihat dari bulan 1, bulan kedua, bulan ketiga, sebenarnya grafiknya makin naik. Oke, itu cara kita ngasih beberapa positive feedback. Jadi saya selalu akan mikir satu angle yang kira-kira itu benar ada di dirinya orang yang kita ajak bicara atau lawan bicara kita, sehingga itu nggak terkesan bahwa ini mah buat nyenengin gue doang. Enggak. Kita harus benar-benar cari yang memang faktual. Sesuatu yang ada pada diri dia. Kita pikirin, kita temuin itu, dan kita ambil sebagai positive feedback yang pertama. Saya nyebutnya sebagai bumper in. Nah, kalau itu udah kita keluarkan, tadi ya saya kasih contoh. Oh iya, kamu udah kerja bagus kok. Saya lihat kamu selalu on time. Ya, saya nggak pernah meragukan semangat kamu nih, karena sejak 3 bulan di sini saya nggak pernah lihat kamu sekalipun terlambat, misalnya. Kedua adalah poinnya. Poinnya adalah berarti kamu provide constructive criticism. Jadi maksudnya adalah kamu memberikan kritik, tapi kritiknya membangun. Mohon maaf sekali, walaupun secara attitude kita kamu nggak ada masalah, dan kayaknya hubungan kamu juga dengan teman-teman rekan kerja ini baik gitu ya. Tapi memang secara angka gitu ya, mohon maaf saya harus sampaikan ini masih jauh dari target atau kesepakatan kita di awal. Ya, kamu kasih dia nih bahwa fakta bahwa ini nggak bisa loh. Ya, jadi walaupun demikian gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat, ini sepertinya nggak bisa dilanjutkan gitu ya, karena memang dari manajemen kita tetap melihatnya secara angka gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kita mulai masuk ke rotinya lagi nih, bumper out gitu ya. Jadi disinilah dia pasti begitu kita kasih poin tuh dia rada-rada shock gitu ya. Disitulah momen dimana kita harus kasih dia booster lagi. Kita kasih motivasi dia. Tapi gini, dulu saya juga pernah ada di posisi kamu. Nah, itu paling enak menganalogikan adalah kita pernah di posisi mereka. Ya, jadi failed di satu kerjaan itu bukan berarti end of the world gitu ya. Tapi boleh jadi ini adalah awal baru kamu bisa mencoba sesuatu yang baru. Kan orang selalu gagal dulu.
ya, untuk menemukan sesuatu yang baru. Dan belum tentu juga sesuatu yang baik menurut kita itu baik menurut Tuhan gitu misalnya. Kamu bisa kasih beberapa motivasi, kamu bisa kasih beberapa positive advice sebagai bumper out. Jadi kalau tadi dia datang dia berseri-seri gitu ya, kemudian kamu kasih tahu dia poinnya, kemudian dia mulai cute gitu ya. Nah, at least dia bisa naik lagi. Memang kita nggak bisa expect dia bisa tinggi lagi, tapi tetap kita harus kasih dia motivasi. Ya, ingat untuk sesuatu yang buruk biasanya kita selalu taruh di tengah, kita selipin setelah kita kasih dia yang bagus, kemudian bad news, and then kita kunci dia lagi. Nah, untuk awal, kenapa penting? Untuk membesarkan hatinya, bahwa sebetulnya ada loh yang positif. Oke, untuk yang di tengah nggak bisa dihindari, karena adalah fakta bicara dengan sesungguhnya gitu ya, atau fact speak louder. Tapi di akhirnya kita tetap perlu ngasih dia lagi penyemangat, karena disinilah letak impresi terakhir dia sama kita. Ya, jadi orang itu boleh apa namanya? Jadi apalagi ya untuk di Indonesia orang-orangnya sangat feeling banget kan, pakai perasaan. Jadi orang Indonesia malah kadang-kadang udah deh, lu bos gua tuh nggak jago nggak apa-apa, yang penting baik. Gitu. Orang-orang kita tuh kadang-kadang ada biasnya gitu. Makanya bumper out itu menjadi penting untuk kunci dan at least memperbaiki apa yang udah terjadi di tahapan sebelumnya. Nah, apa cuma sesimpel ini? Sebenarnya sesimpel ini, tapi kalau kita mau dalemin lagi atau kita panjangin lagi bisa. Ya, kan kita tahu ya namanya sandwich itu kadang-kadang dagingnya ada yang dua kan, roti, daging, ada dalaman sayuran lagi, ada dagingnya lagi, misalnya kayak tadi. Nah, bagian poinnya itu kalau kita mau lebih halus lagi, kita bisa bedah lagi. Jadi kalau yang pertama tadi saya sebut bumper in menjadi sebuah hal-hal yang positif gitu ya, kasih positive feedback. Nama lain positive feedback itu praise atau pujian. Kita muji dia, puji, kasih positive feedback. Nah, tapi di tengahnya begitu bicara poin, itu dibagi dua. Kamu kasih tahu pendapat kamu, state your point, pakai data, tapi supaya ini terkesannya halus, kamu bisa minta feedback dia di sini. Menurut saya data kamu di bulan ini tuh achievement jualan kamu cuma 400 juta ya. Target kamu tuh 1 miliar. Benar nggak sih? Gitu ya. Ada kendala apa sih kalau boleh saya tahu? Kenapa sih susah? Wah, itu padahal bagian dari poin, tapi kamu coba melakukan coaching ke dia dengan berusaha kasih two ways communication di sini, dua arah kamu coba gitu ya. Padahal sih poinnya udah tahu. Ini mah dia mau pakai excuses apapun udah kekunci. Tapi kamu tetap kasih dia untuk ngomong. Itu namanya ask your feedback atau tanyain feedbacknya. Oke, terakhir biasa bumper out, kasih lagi kuncian, express your love, tunjukkan juga rasa kepedulian. Oke, misalnya Mas, saya lihat kamu masih muda ya, umurnya juga baru lulus kan ya kemarin ya, umur 22 ya, ini baru 3 bulan, kesempatan kerja kamu pertama kali, kamu belum punya pengalaman juga, ini industri pertama kamu, dan kebetulan memang industri kita ini nggak gampang sih. Jadi buat saya sih, ini masih perjalanan yang panjang banget gitu ya. Jadi boleh jadi kita pisah di sini, tapi kan silaturahim dan pertemanan harus lebih panjang ya. Nah, kamu bisa nunjukin rasa express love tadi dengan bungkusan di bawah gitu. Yang nunjukin bahwa kamu care sama mereka. Oke ya, rekan-rekan semua, selamat mencoba teori sandwich communication method ini. Bisa pakai 3 cara tadi, bumper in, bumper point, and bumper out. Atau bisa juga poinnya dibelah jadi 2 ya. Set your opinion or ask for feedback. Itu saja dari saya. Terima kasih. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.